Rupiah udah tembus 18.000. Apa yang kamu rasain sekarang? Kayak ada batu di dada? Overthinking soal masa depan? Kamu gak sendirian, guys. Sini kumpul, kita bakal kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara kita bisa damai sama ketakutan finansial yang lagi bikin pusing ini. Siap-siap, karena ini bakal seru banget. Oke, jadi gini, kenapa sih berita rupiah melemah ini penting banget buat kita? Bukan cuma angka di berita, tapi ini tuh dampaknya langsung ke kantong kita, guys. Dari harga Indomie naik, ongkos kirim makin mahal, sampai biaya liburan ke luar negeri yang makin gak masuk akal. Ini bukan cuma soal ekonomi makro, tapi mikro banget, nyentuh kehidupan kita sehari-hari. Makanya, kita perlu banget paham ini. Kalau kita intip kronologinya, rupiah ini udah goyang sejak awal tahun 2025, guys. Dulu di tahun 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu masih di sekitar 12.413 rupiah, loh. Tapi, pelan-pelan terus merosot sampai akhir tahun 2025 sempat menyentuh angka 16.700 rupiah. Dan sekarang, kabarnya sudah tembus 18.000. Gokil nggak sih pergerakannya secepat itu? Catatan penting, angka-angka kurs yang disebutkan di video ini bersifat ilustrasi dan perkiraan berdasarkan data yang tersedia, bisa berbeda sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar. Selalu cek sumber resmi untuk data terkini ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Banyak banget faktornya, tapi yang utama itu karena ketidakpastian pasar global, konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, dan kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat. Ini semua kayak badai sempurna yang bikin rupiah kita jadi ikut terombang-ambing. Bukan cuma kita yang kena, banyak negara lain juga merasakan dampaknya kok. Fakta kunci pertama yang perlu kamu tahu adalah banyak investor asing yang menarik modal dari Indonesia. Kenapa? Karena suku bunga di AS tinggi, mereka merasa lebih untung kalau investasi di sana. Akibatnya, permintaan dolar di Indonesia melonjak drastis, sementara pasokan rupiah jadi melimpah. Ini yang bikin rupiah kita makin tertekan. Fakta kunci kedua, ini dampaknya langsung ke inflasi dalam negeri. Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis naik. Barang-barang yang bahan bakunya dari luar negeri, kayak elektronik atau beberapa bahan makanan, harganya ikut melonjak. Akhirnya, harga kebutuhan pokok di pasaran juga ikut-ikutan naik, bikin daya beli kita jadi menurun drastis. Tapi nih, ada miskonsepsi yang sering banget kita dengar. Banyak yang mikir, ini pasti salah pemerintah doang. Atau, ekonomi Indonesia emang lagi parah banget. Padahal, kondisi ini nggak sesederhana itu, guys. Melemahnya rupiah itu bukan cuma masalah internal Indonesia semata, tapi juga dipengaruhi banget sama kondisi ekonomi global yang lagi gak stabil. Ketidakpastian pasar global, perang dagang, dan kenaikan suku bunga di negara-negara maju itu punya efek domino yang bikin semua negara kena imbasnya, termasuk kita. Jadi, bukan berarti ekonomi kita hancur lebur, tapi kita sedang menghadapi tantangan global yang memang besar dan kompleks. Jangan sampai salah paham ya. Dampak langsungnya, buat dunia usaha, beban operasional jadi nambah berat banget karena harga bahan baku impor mahal. Buat kita sebagai masyarakat umum, yaitu tadi, harga barang naik terus bikin perencanaan keuangan jadi berantakan. Bahkan, tanpa disadari, paparan informasi negatif terus-menerus ini bisa bikin kita jadi lebih mudah cemas dan stres, loh. Kita jadi gampang marah, sulit tenang, bahkan lelah secara emosional, padahal masalahnya belum tentu menimpa kita secara langsung. Nah, kalau jangka panjangnya gimana? Kalau rupiah terus melemah dan inflasi sulit dikendalikan, daya beli masyarakat bisa makin menurun drastis. Ini bisa memicu perlambatan ekonomi, bahkan resesi. Investasi bisa mandek, lapangan kerja sulit tercipta. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia itu sudah kehilangan hampir 3% nilai rupiahnya per tahun. Gila, kan? Ini angka yang cukup mengkhawatirkan dan nunjukin kalau pelemahan ini bukan kejadian sesaat, tapi tren jangka panjang yang perlu kita perhatikan serius.
Intinya, kalau tidak ada penanganan yang tepat, perencanaan keuangan kita jangka panjang bisa terganggu parah. Reaksi publik sendiri gimana? Pasti ada yang panik, ada yang mulai hemat-hemat, ada juga yang justru makin cemas dan overthinking berlebihan. Fenomena doom scrolling alias terus-terusan baca berita buruk itu lagi marak banget. Banyak yang jadi merasa tidak berdaya dan terperangkap dalam lingkaran kecemasan finansial. Bahkan, tanpa disadari, kita bisa masuk ke fase di mana stres dan depresi mulai menghantui. Kamu ngalamin juga? Tentu saja, kondisi ini juga memicu kontroversi. Ada perdebatan tentang efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia, atau apakah pemerintah sudah cukup sigap mengatasi dampak-dampak ini. Banyak yang bertanya-tanya, langkah konkret apa lagi yang bisa dilakukan agar rupiah bisa kembali stabil? Ini jadi topik hangat di mana-mana, dari grup chat sampai podcast ekonomi. Kita juga bisa belajar dari studi kasus di masa lalu atau negara lain. Misalnya, krisis moneter 1998 atau krisis finansial global 2008. Walaupun penyebabnya beda, tapi ada benang merahnya, ketidakpastian bisa memicu kepanikan, tapi juga memunculkan inovasi dan cara-cara baru untuk bertahan. Masyarakat selalu punya cara untuk beradaptasi, kok. Ini pelajaran berharga. Tapi di balik semua ini, ada satu sudut pandang yang jauh lebih penting dan sering banget kita, dampak ke kesehatan mental kita. Berita buruk yang muncul terus-menerus di sosmed tanpa sadar bikin kita jadi overthinking, sulit tenang, bahkan lelah secara emosional. Kita jadi gampang cemas, stres, bahkan depresi, padahal masalahnya belum tentu menimpa kita secara langsung. Paparan informasi negatif yang terus-menerus ini bisa memengaruhi kondisi mental kita, meskipun secara finansial kita belum tentu langsung terpengaruh. Ini serius banget, guys. Inilah klimaks pertama yang perlu kamu pahami. Di tengah semua berita buruk dan kekhawatiran ini, ada satu hal yang sering kita lupa, kekuatan mental kita sendiri. Rupiah boleh melemah, tapi semangat dan akal sehat kita nggak boleh ikut-ikutan melemah. Mengelola keuangan itu penting, tapi mengelola pikiran dan perasaan kita di tengah ketidakpastian itu jauh lebih krusial. Ini adalah saatnya kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol, diri sendiri dan respons kita terhadap situasi ini. Dan ini dia klimaks utamanya, guys. Lalu, gimana sih cara kita bertahan dan tetap damai di tengah ketidakpastian finansial ini? Pertama, kurangi doom scrolling dan lakukan digital detox sesekali. Istirahatkan pikiranmu dari paparan berita negatif. Kedua, kelola keuangan dengan lebih bijak, bikin dana darurat, diversifikasi investasi, atau minimal buat anggaran yang lebih realistis. Ketiga, yang paling penting, jangan ragu cari bantuan profesional kalau kecemasanmu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ingat, minta tolong bukan berarti lemah, itu tanda kamu kuat dan peduli sama dirimu sendiri. Jadi, kesimpulannya, daripada terus-terusan doom scrolling dan bikin mental down, mending kita fokus ke solusi. Tetap positif, bersyukur dengan apa yang kita punya, dan ingat, kita pasti bisa melewati ini. Kondisi ekonomi memang gak bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi cara kita meresponsnya itu sepenuhnya di tangan kita. Jaga kesehatan mentalmu, dan semuanya akan mengikuti. Stay calm, stay strong, dan tetap waspada tapi jangan panik. Gimana menurut lo, guys? Apakah kamu juga merasakan kecemasan yang sama? Atau punya tips lain buat bertahan di tengah kondisi rupiah yang lagi nggak stabil ini? Yuk, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga bisa ikutan damai sama ketakutan finansialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan